Selamat siang. Untuk hari ini mata kuliah kita yaitu pengelolaan program dengan sub CPMK-nya yaitu mengevaluasi kinerja program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Oke, baik. Kita akan mulai masuk materi. Yang pertama yaitu kita akan melihat evaluasi itu apa sih gitu ya. Nah, evaluasi itu adalah kinerja program proses sistematis untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran suatu program telah tercapai dengan menggunakan indikator yang telah ditentukan sebelumnya ya. Jadi sebelum kita melaksanakan evaluasi itu sudah terlebih dahulu kita menyiapkan indikator-indikatornya ya. Evaluasi ini tujuannya adalah mengetahui efektivitas, efisiensinya juga ya, dan relevansi serta keberlanjutan program untuk selanjutnya. Seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Dan yang kedua adalah tujuan evaluasi kinerja program, menilai tingkat keberhasilan program. Jadi kita akan melihat tujuan evaluasi tersebut sejauh mana dia membawa pengaruh ya terhadap keberhasilan program. Nah, yang pertama kita akan melihat dengan cara mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan pelaksanaan programnya ya. Lalu kita akan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan atau penghentian program ya. Jadi lalu menjamin akuntabilitas ya, penggunaan sumber daya baik itu waktu, dana dan tenaga ya. Lalu selanjutnya sebagai dasar perencanaan program selanjutnya ya. Jadi tujuan kita mengevaluasi kinerja program itu poin-poin yang sudah Ibu jelaskan ya. Jadi untuk mengukur tingkat keberhasilan program tersebut. Oke, next selanjutnya. Oke, baik, yang ketiga, komponen kinerja program. Nah, kalau kita melihat di sini ada beberapa komponen kinerja program ya. Komponen input. Nah, jadi komponen input ini di sini kita melihat akan ada sumber daya yang digunakan, baik itu dananya, SDM-nya, waktu pelaksanaannya juga ya, sarana dan prasarananya ya. Seperti itu adalah termasuk komponen inputnya. Lalu komponen proses ya. Jadi kalau komponen proses ini mencakup kegiatan pelaksanaan program ya. Jadi selama kegiatan pelaksanaan program itu adalah komponen prosesnya. Lalu kita akan melihat selanjutnya yaitu komponen outputnya. Nah, kalau komponen outputnya kita akan melihat hasil langsung dari program tersebut ya, baik itu berupa produk, kegiatan, baik itu berbagai macam bahan-bahan atau alat-alat yang dihasilkan begitu ya. Produk-produk kalau misalnya kita membuat produk makanan ya, kita akan melihat jumlah yang sudah dipasarkan atau jumlah yang terjual ya. Lalu kita juga akan melihat berapa keuntungannya juga ya, perlu dilihat lebih teliti gitu ya, hasil langsung dari program tersebut begitu.
Lalu selanjutnya komponen outcome-nya ya. Jadi komponen outcome itu kita akan melihat dampak jangka pendeknya ya dan jangka menengah pada sasaran ya, seperti itu. Lalu selanjutnya komponen impact-nya ya. Nah, kalau impact-nya ini kita akan melihat dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat gitu. Apakah akan memiliki nilai jangka panjang atau tidak begitu ya, atau memiliki dampak jangka panjang atau tidak, seperti itu ya. Oke, kita akan melihat bagian yang keempat, yaitu indikator kinerja program. Indikator itu adalah ukuran keberhasilan yang ditetapkan untuk menilai kinerja program tersebut ya. Nah, ada beberapa jenis indikator kinerja ya. Yang pertama efektivitasnya ya, jadi kita akan melihat atau menilai efektivitasnya, misalnya presentasi peserta program yang mencapai target hasil belajar itu berapa begitu ya. Jadi di situ kita akan melihat efektivitasnya. Lalu selanjutnya efisiensi. Nah, jadi kalau efisiensi ini kita akan melihat perbandingan biaya dengan hasil yang dicapai ya. Jadi kalau biaya dengan hasil yang dicapai itu seimbang, maka mungkin bisa dipertahankan. Tapi kalau kurang dari hasil yang dicapai itu, maka program tersebut kalau bisa lagi ya, harus dihentikan begitu. Nah, kalau bisa itu perbandingan biaya dengan hasil yang dicapai itu lebih tinggi ya hasil yang dicapai, supaya program tersebut akan tetap bisa dilanjutkan untuk kedepannya begitu ya. Oke, selanjutnya kualitas ya. Jadi kalau kualitas itu kita akan melihat kepuasan peserta terhadap program tersebut ya. Lalu relevansinya ya. Jadi kita akan melihat kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Apakah program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak begitu ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ada baiknya program tersebut tidak lagi dilanjutkan atau dilaksanakan ya. Itu. Lalu selanjutnya, indikator selanjutnya dampak. Nah, kita akan melihat perubahan perilaku, kompetensi setelah program tersebut dilaksanakan begitu ya. Jadi setiap program itu diharapkan membawa perubahan yang baik begitu ya. Oke, next, selanjutnya langkah-langkah mengevaluasi kinerja program. Nah, yang pertama menentukan tujuan evaluasi ya. Jadi apa yang akan kita nilai, efektivitasnya, efisiensinya, hasil dan dampaknya juga ya. Lalu kedua, kita menentukan indikator kinerjanya. Nah, misalnya indikator harus smart ya, spesifik, measurable ya, achievable, relevant, time bound ya. Jadi kita harus menentukan indikator kinerja dengan tepat begitu ya. Lalu menentukan metode dan instrumen evaluasi. Jadi di sini kita penting ya menentukan metodenya dan instrumen evaluasinya itu yang tepat ya. Baik itu menggunakan observasi maupun wawancara ya. Juga bisa menggunakan kuesioner, juga dokumentasi melalui foto-foto begitu ya. Lalu instrumen itu bisa menggunakan angket, pedoman observasi, juga lembar wawancara juga bisa ya. Dan selanjutnya pengumpulan data dan informasi ya dilakukan sesuai dengan instrumen dan jadwal yang sudah ditentukan ya. Lalu selanjutnya menganalisis dan interpretasi datanya ya. Jadi kita bandingkan hasil data dengan target indikator program kita ya. Jadi perlu adanya analisis dan interpretasi data ya, supaya segala sesuatunya bisa terukur dengan jelas ya. Lalu penyusunan laporan evaluasi ya. Jadi laporan itu sangat penting ya, atau evaluasi itu sangat penting, karena dalam setiap program itu perlu yang namanya dokumen-dokumen atau bukti ya.
adanya evaluasi ya. Jadi nanti berisi temuan, analisis, kesimpulan di sana ya, dan rekomendasi begitu. Oke, selanjutnya yang keenam ya, instrumen evaluasi kinerja program. Nah, instrumennya itu ada observasi tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan ya. Gunanya menilai proses pelaksanaan kegiatan ya. Lalu juga ada wawancara ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan informasi mendalam mengenai hasil dan dampaknya seperti apa begitu. Lalu kita juga bisa menggunakan angket atau kuesioner ya. Jadi sebagai alat kita mengukur kepuasan peserta atau efektivitas kegiatan ya. Lalu juga kita bisa menggunakan dokumentasi ya. Jadi sebagai alat kita menilai hasil administrasi, laporan dan data ya, seperti itu, data keuangan juga ya. Oke, selanjutnya contoh evaluasi kinerja program. Nah, jadi misalnya program pelatihan literasi digital masyarakat misalnya. Nah, indikatornya itu targetnya 80% gitu, berhasil gitu. Lalu ternyata hasilnya jadi 75% ya. Evaluasinya adalah belum mencapai target akhirnya begitu, karena target kita tadi itu adalah 80%, namun ternyata setelah dilaksanakan cuma mendapatkan 75%, artinya belum mencapai target ya. Lalu selanjutnya indikator ya. Indikatornya minimal 85% ya target kita, dan ternyata hasilnya 90%. Artinya setelah arti dari evaluasi ini adalah baik ya. Jadi hasil dari apa yang kita kerjakan itu meningkat dari target yang kita sudah rencanakan begitu. Lalu kesesuaian kebutuhan ya. Target kita itu misalnya sesuai dengan kebutuhan, hasilnya sesuai, dan berarti evaluasinya itu hasilnya baik begitu ya. Oke, selanjutnya tantangan dalam evaluasi program. Nah, indikator yang kurang tepat dan tidak terukur ya. Lalu selanjutnya data lapangan yang tidak akurat begitu ya. Keterbatasan waktu dan biaya evaluasi ya. Lalu selanjutnya tidak adanya tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi itu ya. Oke, selanjutnya yang kesembilan ya, rekomendasi perbaikan program. Ya, jadi kita menyesuaikan metode pelatihan agar lebih interaktif ya. Lalu selanjutnya memperkuat monitoring selama pelaksanaan, dan selanjutnya melibatkan ahli evaluasi sejak perencanaan program ya. Lalu selanjutnya meningkatkan dokumentasi dan pelaporan gitu. Lalu selanjutnya evaluasi kinerja program merupakan aktivitas penting ya untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan dampak program terhadap masyarakat. Nah, penggunaan indikator yang tepat serta analisis yang sistematis akan menghasilkan evaluasi yang akurat dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan ya. Oke, baik. Demikian untuk materi kita pada hari ini. Ibu rasa cukup, dan sampai bertemu di perkuliahan kita selanjutnya.